klik, ini adalah hasil saya yang udah jadi. Kalau dirubah gitu ya, di-create jadi seperti webpage gitu, dia jadinya lebih rapi. Tidak jadi seperti tulisan aja gitu, kayak di research yang pertama. Jadi dia lebih interaktif, lebih berwarna-warni. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, di sini di layar kiri bawah saya, itu berubah. Yang tadinya fiturnya deep research, dia berubah jadi fitur canvas. Nah, itu adalah fitur kedua yang akan kita pelajari hari ini selain deep research. Sebetulnya, canvas itu apa sih, Mbak Fatin? Gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu cek di new chatnya Bapak dan Ibu, gitu ya, itu di tanda plus, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada kolom chat, lalu ada tanda plus, kita nanti bisa cek di more tool ada canvas. Gitu. Kalau Gemininya Bapak dan Ibu versi bahasa Indonesia nanti ada di alat lainnya. Bapak Ibu cek aja, nanti ada tulisan canvas. Nah, sebetulnya canvas itu apa? Gitu. Kanvas itu kalau saya biasanya mengibaratkan dia seperti kanvas lukis gitu Bapak dan Ibu. Dia putih aja gitu ya, kanvas putih, dan terserah kita mau berkarya apa di atasnya atau di dalamnya. Apakah saya mau bikin gambar, apakah saya mau bikin sebuah kuis gitu. Itu terserah saya. Tergantung kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Ini cara mengaktifkan fitur kanvasnya adalah seperti itu. Hampir semua fitur-fitur Gemini, cara mengaktifkannya adalah dengan Bapak Ibu klik tanda plus di kolom chat. Nanti Bapak Ibu cari aja fitur yang Bapak Ibu mau pakai. Saat ini kita mau coba belajar canvas. Nah, saya mau liatin dulu nih ke Bapak dan Ibu canvas yang udah pernah saya buat. Jadi waktu itu nih Bapak dan Ibu, saya pernah buat satu seperti aplikasi menarik gitu ya, tentang kalkulator zakat. Nah, coba di sini ada nggak Bapak dan Ibu yang di sekolahnya itu menjadi guru agama? Boleh coba dikasih emoji-emoji di YouTube chatnya. Adakah yang guru agama di madrasahnya dan ikut Gemini Academy Online ini? Nah, saya mau contohin nih Bapak Ibu. Kemarin saya sempat kepikiran, gimana ya kalau lagi bawain materi tentang zakat gitu ya di sekolah, tapi pengen anak-anak juga praktek, bisa mencoba menghitung harusnya dia itu kasih zakatnya berapa gitu ya, per orang berapa, tergantung hartanya mereka gitu kan. Nah, ternyata di kanvasnya Gemini itu kita bisa bikin aplikasi loh Bapak Ibu, simulasi aplikasi sederhana tanpa Bapak dan Ibu bisa coding. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini punya saya nih. Ada kalkulator zakat mal di sini. Dan di sini sudah ada kolom untuk memasukkan nominal. Dan apakah ini cuman tulisan aja gitu ya Mbak Fatin? Enggak dong Bapak dan Ibu, ini bisa diisi beneran. Nah, contoh saya mau masukin misalnya totalnya adalah 10.000 aja gitu. Nanti di bawah sini ada bagian progres menuju nisab. Apakah boleh zakat atau tidak gitu ya. Kalau punya uangnya 10.000. Nah, ternyata di sini ditampilkan belum wajib zakat. Lalu misalnya kita ganti lagi ya, jadi 5 juta. Dan dia akan kelihatan nih Bapak Ibu. Dia jalan di sini progresnya. Belum wajib zakat juga. Nah, sekarang kalau misalnya kita ganti jadi 50 juta gitu ya. Nah, dia akan berubah-ubah nih Bapak dan Ibu. Lalu kita juga bisa klik tombol-tombol yang ada di dalam simulasi ini. Hitung zakat gitu ya. Nah, nanti dia mengeluarkan belum wajib zakat mal. Bahkan dia sudah kasih dalilnya, syariat zakat malnya apa, hadisnya apa gitu. Dan bisa diisi tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Ini adalah zakat mal. Lalu di menu ini saya juga bikin nih, ada buat zakat fitrah, ada edukasinya, dan ada kuis-kuisnya, ada pertanyaan nih Bapak Ibu, ini juga bisa diisi. Berapa kadar zakat mal yang harus dikeluarkan gitu ya. Saya coba jawab nih, saya ngasal aja jawab ya. Oh, ternyata benar. Kalau saya pilih yang lain. Oke, kita lanjut dulu nih Bapak Ibu. Lanjut.
ke pertanyaan yang lain, lalu saya jawab ngasal. Nah, dia akan muncul juga benar salahnya. Salah, dan ada jawabannya juga Bapak Ibu. Keren banget ya Bapak dan Ibu. Kebayang gak sih Bapak Ibu kalau bikin simulasi kayak gini terus dipakai buat belajar di kelas, pasti murid-murid bakal lebih seru belajarnya dan gak bosen gitu ya, nggak melulu pakai buku. Caranya gimana gitu bikin seperti ini? Nah, caranya adalah kita mau coba pakai prom yang dikasih sama Mbak Nana tadi. Promnya adalah kita coba ke prom ini karena tadi Bapak Ibu juga dapet ya dokumen ini ya. Yuk kita buat bareng-bareng. Saya mau ke sini, kita copy dulu, lalu kita masuk ke Gemininya kita. Caranya Bapak Ibu memulainya lewat new chat. Oke, di sini ada new chat. Kalau Bapak Ibu lihat di kiri layar itu ada yang kayak pensil, new chat. Nah, new chat. Lalu Bapak Ibu aktifkan fiturnya. Fitur di preset juga lewat plus, lalu fitur canvas juga lewat plus. Kalau Bapak Ibu nggak nemu di sini, mana Mbak Fatin gitu, fitur canvasnya kok nggak ketemu, nggak keluar. Bapak Ibu coba di More Tools, atau versi Indonesianya adalah yang lainnya, alat lainnya. Lalu Bapak Ibu boleh klik yang ada tulisannya Canvas gitu. Nah, kalau fiturnya sudah aktif, harusnya dia muncul nih kanvasnya di sini, di sebelah tanda plusnya. Saya mau cek dulu nih, Bapak Ibu sudah sama atau belum? Dan sudah muncul belum fitur kanvasnya? Coba kalau sudah boleh dikasih emoji yang ramai di YouTube chat. Ini saya mau memastikan ya, supaya kita bareng-bareng nih Bapak Ibu, tidak ada yang ketinggalan. Saya pengen Bapak Ibu samaan nih, layarnya Bapak dan Ibu dan layarnya saya sama gitu ya. Ya, sudah keren banget Bapak Ibu sudah muncul. Oke. Nah, kalau sudah muncul, Bapak Ibu langsung masukin promnya. Kita pakai tadi prom yang dari Mbak Nana ya. Masukin aja di sini. Oke. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, kita langsung submit aja nih Bapak Ibu. Di tanda panah biru yang ada di kanan, itu di submit atau dikirim. Kita coba kirim ya. Dan kita tunggu nih Bapak Ibu. Karena kanvas itu dia bisa bikin macem-macem. Yang tadi Bapak Ibu lihat saya bikin kalkulator zakat. Itu kan kelihatannya berat ya Bapak dan Ibu. Nah, itu memang butuh waktu. Tidak seperti fitur-fitur yang lain atau chat biasa. Nah, ini punya saya udah jadi nih Bapak dan Ibu. Nggak ada 1 menit ya, udah jadi ya. Nah, tapi dia masih coba generate dulu nih sampai selesai. Oke. Nah, kalau di kiri layar itu adalah tempat Bapak Ibu chattingan atau ngobrol sama si kanvasnya. Lalu di sebelah kanan itu adalah hasil jadinya atau si kanvasnya yang udah dicoret-coret lah sama Bapak dan Ibu gitu. Kita coba cek nih Bapak dan Ibu. Kerangka kurikulumnya pelajaran IPA gitu ya, SMP kelas 7 sampai 9. Nah, dia udah coba buat rapi banget, ada targetnya, ada konteks sekolahnya, lalu ada tantangannya, mitigasinya, macam-macam nih Bapak dan Ibu. Kita cek lagi sampai bawah, bahkan ada rincian struktur pembelajarannya. Per tingkatan ya, ada kelas 7, kelas 8. Kita cek lagi. Bahkan ada kelas 9, sudah lengkap dan ada tabel-tabelnya. Ya, Mbak Fatin, karena kanvas itu dia punya kemampuan coding ya, jadi kertas putih yang tadi Mbak Fatin sebutkan kali ini karena kemampuan codingnya dia buat jadi dokumen Bapak dan Ibu, gitu ya. Nanti kalau yang Mbak Fatin tunjukkan tadi di awal itu dia jadi app interaktif. Nah, tapi Bapak Ibu bisa lihat bahwa dengan kanvas karena dia punya kemampuan coding tadi ya, bentuknya mau diubah jadi docs bisa, mau diubah jadi Google Slides bisa juga. Mau diubah jadi HTML5 kayak gini gitu ya, jadi simulasi app interaktif itu juga bisa. Gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu jadinya kalau bikin RPP tadi ya pakai kanvas karena mau jadi dokumen gitu ya Mbak Fatin ya. Iya.
itu bisa tetap aktifin kanvasnya, nggak apa-apa gitu ya, karena nanti berarti tinggal diekspor ya Mbak Fatin ke Google Docs ya. Betul. Sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu lihat nih Mas Reva, di sebelah create itu kan ada kayak tanda 3 gitu ya, bagikan gitu, share export. Nah, kalau Bapak Ibu export to Docs, nanti dia langsung berubah jadi dokumen Google Doc. Kita coba buktiin aja sekalian Mas Reva ya. Nah, itu nanti dia kayak coba loading dan dia jadi kayak gini nih Bapak Ibu. Dia loading lagi, berusaha merubah dia jadi Google Docs. Jadi cepet banget nih Bapak dan Ibu nih. Ya, jeng gitu ya, udah jadi. Bahkan udah sama subbab-subbabnya nih Mas Reva, atau subtab-subtabnya nih. Banyak banget. Rapi banget nih Bapak Ibu. Untuk buat daftar isi gitu ya Mbak Fatin ya biasanya ya. Iya. Dan ini kalau misalnya biasanya awal semester gitu kan suka bikin RPP gitu ya kadang Mas Reva ya. Nah, itu bisa juga pakai kayak gini nih Bapak dan Ibu. Bikin aja promnya dulu pakai prom part study, terus minta dibikinin kanvas dan diekspor ke Google Doc. Tadi juga sempat ada pertanyaan tuh saya lihat di YouTube chat, bisa nggak Mbak dari deep research gitu atau kanvas langsung dirubah jadi file docs gitu? Bisa banget Bapak dan Ibu. Caranya seperti tadi, share export, terus dirubah ke Google Docs dan udah langsung jadi dokumen. Bisa diedit-edit atau Bapak Ibu bisa bagiin ke rekan guru lainnya. Yes, ini tinggal ditambahin logo, header, footer gitu ya Bapak Ibu. Kalau ternyata isinya udah tepat ya, balik lagi kan dia bisa saja halusinasi dan bias ya Bapak Ibu. Jadi perlu dicek sekali lagi seperti yang tadi Mbak Nana sudah sempat sampaikan di sesi yang kedua, modul kedua gitu ya. Iya betul. Jadi walaupun udah jadi kayak gini ya Mas Reva, saya tetap harus cek satu persatu ya. Kayak saya baca lagi dari awal sampai akhir, ini udah sesuai belum sama yang saya minta? Udah sama belum kebutuhannya kayak prom atau instruksi yang saya kasih? Kalau udah, baru Bapak Ibu boleh diubah-ubah lagi, diimprove jadi apa gitu. Nah, kali ini saya mau coba juga nih dari prom yang Mbak Nana kasih gitu ke Bapak Ibu tadi di dokumen, kita mau coba rubah jadi infografik gitu ya. Karena kerangka pelajaran IPA ini saya mau bagiin ke semua guru yang ada di sekolah saya gitu. Tapi kalau jadi dokumen kan kadang misalnya agak lama nih bacanya gitu. Saya mau rubah dia jadi infografik. Kita tunggu aja nih Diki. Sorry belum ini ya Bapak Ibu. Oke, saya sepertinya perlu. Tadi belum terlihat ya Mas Reva dan Mbak Nana layar saya. Oke. Nah, Bapak Ibu saya tuh pengen ya dia itu dirubah gitu. Jadi infografik. Bapak Ibu tuh boleh create. Nah, Bapak Ibu kalau belum di-create nyala nih create-nya. Create lalu pilih yang infografik. Nanti dia akan jadi. Mbak Fatin layarnya belum tampil, boleh di share screen lagi Mbak Fatin. Sorry. Oke, belum ya? Belum tampil tadi Mbak Fatin. Oke, maaf ya teman-teman. Nah, ini malah udah jadi nih Bapak dan Ibu. Ini adalah prom yang tadi saya ambil dari Mbak Nana. Saya liatin dulu nih awalnya. Tadi Bapak Ibu udah lihat bareng-bareng soalnya. Awalnya tuh kayak gini, Bapak dan Ibu ya. Tadi kita udah lihat bareng-bareng. Kerangka kurikulum IPA dari kelas 7, 8, 9. Lengkap banget. Tapi saya pengen dirubah nih Bapak Ibu. Nggak jadi dokumen. Pengennya jadi infografik supaya dilihatnya menarik gitu. Colorful. Bapak Ibu boleh klik tombol create yang ada di kanan atas. Saya zoom ya. Bapak Ibu barangkali belum ketemu. Create. Lalu Bapak Ibu klik aja. Nanti kan pilihannya banyak. Nah, tergantung Bapak Ibu mau apa. Saya pengen dia jadi infografik. Kita klik aja. Nanti dia generate dan jadi. Dia udah jadi saya. Saya mau liatin yang jadi ke Bapak Ibu. Dia akan jadi seperti ini. Nah, keren banget gak sih Bapak dan Ibu? Dari dokumen polos, gak ada warnanya, dia berubah jadi dokumen yang sangat-sangat, dia berubah jadi infografik yang sangat menarik. Udah ada bagan-bagannya juga gitu ya, perbagian alokasi waktu, target usianya. Lalu udah ada diagramnya juga bahkan. Ini menarik banget Bapak dan Ibu. Gak bosen jadinya bacanya. Nah, itu adalah salah satu yang Kanvas bisa lakukan. Kanvas Gemini bisa lakukan. Apakah cuman ini aja Mbak Fatin gitu? Enggak dong, tentunya ada lagi yang bisa Kanvas lakukan. Saya juga pernah buat nih Bapak Ibu.
untuk jadi kuis bahasa Inggris. Mbak Fatin, tadi saya lihat di live chat ada yang menarik, katanya kalau bikin RPP seminggu baru selesai gitu katanya. Tapi kalau misalkan pakai ini bisa lebih cepat. Nah ya Bapak Ibu boleh. Karena biasanya kalau di RPP yang saya dapatkan Bapak Ibu itu biasanya kesulitan di brainstormingnya. Jadi mencari ide rangkaian pembelajaran seperti apa. Nah itu saya ngobrol sama AI dulu gitu ya. Tapi nanti pengambilan keputusan tetap di saya gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk memotong waktu brainstormnya, saya ngobrol sama AI. Formatnya kan udah langsung dibantuin tuh Bapak Ibu sama AI. Jadi saya juga secara dokumen nggak usah buang waktu untuk nentuin format gitu. Saya langsung fokus ke kontennya aja, ke isinya aja gitu ya. Ini udah tepat belum sasaran belajarnya, udah sesuai belum aktivitasnya gitu. Jadi waktunya kita yang tadinya buat administrasi bisa lebih fokus sama pencapaian sasaran belajar gitu ya. Bener. Berarti ini banget dong Mas Reva, sekarang administrasinya guru-guru sangat-sangat terbantu pakai Gemini. Itu emang jadi salah satu masalah utama ya di pendidikan kita hari ini. Kita kadang sebagai guru pengen fokus sama anak-anak, pengen ngajar, tapi ternyata beban administrasinya banyak sekali. Salah satunya bikin RPP, atau kadang harus bikin rapot juga. Nah Bapak Ibu bisa nih pakai fitur Canvas yang barusan saya praktekin. Nah ini pertanyaan nih Mbak Fatin, gimana caranya kalau tadi kan Mbak Fatin bisa bikin permainan gitu ya? Nah, boleh dong Mbak Fatin share prompt-nya apa? Ini kayaknya Mbak Fatin mau tunjukin ya, kalau ini jadi kayak permainan kuis gitu ya Mbak Fatin ya, bahasa Inggris ya. Boleh Mbak Fatin, silakan. Nah, kalau tadi nih Mas Reva, saya tuh bikin kayak simulasi perhitungan gitu deh, kayak kalkulator gitu. Tapi di sini saya mau tunjukin juga, selain itu kita bisa bikin kuis loh Bapak dan Ibu, dan kuisnya itu nggak membosankan. Kuisnya itu interaktif, bisa dipencet, bisa memunculkan benar salah, dan bisa kasih nilai juga gitu ya. Kalau di sini di layar saya nyontohin dia bikin kuis bahasa Inggris. Ada nggak guru bahasa Inggris di sini? Boleh diramaikan YouTube chatnya pakai emoji-emoji. Saya coba liatin dulu nih Bapak Ibu. Sedikit gitu ya, prompt yang saya pakai. Saya kasih personanya. Kamu adalah seorang web developer edukasi. Saya pengen dia berperannya itu bukan cuma jadi guru, tapi dia juga jadi seorang website developer, biar dia jadi lebih paham gitu ya sama perannya dan jadi bagus hasilnya. Ini nanti mungkin akan saya copy dan bagikan di Google Chat Space saja ya, Mas Reva, Mbak Nana, dan Bapak Ibu. Karena nampaknya kalau di YouTube Chat kurang cukup nih, karena promnya panjang banget Bapak dan Ibu. Nanti saya bagikan ya. Lalu tujuannya saya bikin kuis, buat kuis interaktif. Buat kuis interaktif berbasis